Harapannya di data kementerian yang lain seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Pendidikan juga berada di tingkat kesejahteraan yang sama. Jadi masyarakat ini sangat penting perannya ya Mbak Veta ya, karena nanti juga akhirnya penerima manfaat dari data ini adalah masyarakat. Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide, dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya, Veita Puspita Murti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu terkait perencanaan pembangunan, yaitu registrasi sosial ekonomi. Untuk itu, beruntung sekali hari ini kita bisa berbincang langsung dengan Ibu Tirta Sutejo, selaku Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Selamat datang Ibu Tirta. Makasih Mbak Apa Veta. kabar Ibu? Alhamdulillah baik, makasih sudah diundang di podcast Bappenas. Ya, selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu. Kita langsung saja ya Ibu ya, berbincang tentang Reksosek. Ibu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Reksosek itu? Registrasi sosial ekonomi atau yang kita kenal dengan Reksosek ini merupakan sistem data kependudukan yang mencakup profil, kemudian juga kondisi sosial dan ekonomi penduduk serta tingkat kesejahteraan penduduk. Jadi Reksosek ini merupakan data yang cukup luas cakupannya, dilakukan secara sensus. Dan ini sudah mencakup kurang lebih 251 juta penduduk atau sekitar 78 juta keluarga di Indonesia. Nah, dengan cakupan yang cukup luas, baik dari sisi coverage-nya, kemudian data-data yang dihimpun melalui Reksosek, diharapkan data ini kemudian bisa digunakan oleh beberapa kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah dan juga nantinya oleh masyarakat untuk menyusun perencanaan maupun mengembangkan program dan kegiatan yang ada di masyarakat. Oke. Nah, Bu, tentu saja itu tadi kan program besar ya Bu ya. Tentu saja ada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, sebenarnya siapa aja sih Bu aktor-aktor yang dapat membantu menyukseskan Reksosek ini? Oke. Ya, ini tentu saja karena Reksosek ini merupakan sistem data yang cukup besar gitu ya. Tentu saja akan melibatkan banyak sektor, kemudian banyak stakeholder untuk bisa bersama-sama mensukseskan Reksosek. Ada pemerintah pusat, di sini pemerintah pusat berarti ada kementerian lembaga gitu ya. Diharapkan kementerian lembaga bersama-sama dengan kami di Bappenas tentunya ya akan mengkoordinasikan terkait dengan pengembangan datanya. Bagaimana kemudian kita memutakhirkan juga datanya dan mengintegrasikan antar sistem data. Jadi harapannya Reksosek ini nanti akan terintegrasi dengan seluruh sistem data yang ada di kementerian sehingga data di kementerian ini menjadi konsisten. Jadi misalnya Mbak Veita merupakan penduduk dengan tingkat kesejahteraan menengah ya di data Reksosek. Harapannya di data kementerian yang lain seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Pendidikan juga berada di tingkat kesejahteraan yang sama, yang penduduk menengah, sehingga intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian PUPR dan juga kementerian lain juga sesuai dan konsisten. Kemudian di pemerintah daerah, nah ini pemerintah daerah ini penting sekali gitu ya, karena diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan data Reksosek ini untuk mengembangkan program dan kegiatannya khususnya untuk masyarakat langsung gitu ya, karena layanan-layanan kepada masyarakat ini kan sebagian besar dilakukan oleh pemerintah daerah ya, yang kita kenal dengan SPM atau sistem pelayanan minimal. Kita berharap SPM ini bisa dilakukan dengan berdasarkan data Reksosek. Kemudian selain itu ada juga pendamping di daerah ya, pendamping di daerah nanti bersama-sama juga dengan masyarakat diharapkan bisa membantu untuk memutakhirkan data Reksosek, memastikan bahwa data ini
benar-benar valid ya, datanya benar-benar akurat dan kemudian bisa digunakan oleh seluruh stakeholder atau seluruh pihak tadi. Oke, jadi tadi ada 3 pihak ya Bu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping daerah. Nah ini kan berarti diperlukan kolaborasi ya Bu ya. Ya pasti Nah, pasti. Seberapa penting Bu kolaborasi antara berbagai instansi ini tadi, pemerintah, dalam pengumpulan dan juga pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi ini Bu? Ya, tadi seperti saya sampaikan ya bahwa cakupan data Reksosek ini hampir 100%. Berarti ini kan sangat besar sekali. Kemudian di dalam data Reksosek itu yang ditampilkan profil sosial dan ekonomi. Jadi ini aspeknya banyak sekali. Dari status kependudukan, kemudian ada terkait dengan kondisi sosial gitu ya, apakah dia penyandang disabilitas misalnya, kemudian tingkat pendidikannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, kemudian dari sisi infrastruktur dasarnya apa saja yang sudah dimiliki, apa saja yang belum, bahkan rumahnya itu juga kelihatan datanya. Selain itu juga kita bisa melihat fasilitasi apa atau bantuan apa saja yang sudah diterima masyarakat tersebut dari pemerintah. Nah, tentunya ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi dari berbagai sektor, berbagai lembaga untuk bersama-sama memutakhirkan data. Karena data ini nanti pengembangannya akan dilakukan secara terintegrasi melalui interoperabilitas dan supaya kelengkapan dari data ini tetap terjaga. Tentunya kita mengharapkan nanti semua kementerian lembaga juga bisa memutakhirkan secara bersama-sama. Oke, nah Ibu sebenarnya bagaimana sih Bu keterlibatan masyarakat dalam Reksosek ini itu bisa meningkatkan kualitas gitu ya, jadi terhadap data yang dikumpulkan itu? Iya. Oke, jadi masyarakat ini sangat penting perannya ya Mbak Veta ya, karena nanti juga akhirnya penerima manfaat dari data ini adalah masyarakat gitu ya, karena pemerintah baik pusat maupun daerah nanti akan memberikan intervensi untuk masyarakat. Nah, untuk itu sangat penting sekali nih data yang kita dapatkan itu benar-benar data yang akurat sesuai dengan kondisi di masyarakat. Untuk itu kita berharap masyarakat bisa bersama-sama dalam memutakhirkan data gitu ya, dengan memberikan data-data dan informasi yang diperlukan. Jadi nanti ketika dilakukan sensus, masyarakat juga diharapkan bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait dengan kondisi sosial dan ekonominya gitu ya. Mungkin sebelumnya ada yang enggan gitu atau ada yang ragu-ragu untuk menyampaikan informasi terkait dengan keluarganya. Kami berharap nanti masyarakat ke depan juga bisa lebih lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka dan mau menyampaikan informasi yang diperlukan. Kemudian data yang sudah dikumpulkan ini nanti akan dikonsultasikan dalam forum konsultasi publik atau FKP untuk memastikan validasinya. Nah, di sini kami juga mengharapkan partisipasi kontribusi masyarakat untuk bersama-sama memastikan validasi dari data yang sudah dikumpulkan tersebut. Oke, nah Ibu, ini kan kita kalau podcast kita ini kan sebenarnya kan tentang pembangunan nasional gitu ya, yang nggak lepas juga dari perencanaan pembangunan. Nah sebenarnya kenapa Reksosek ini tuh penting Bu dalam perencanaan pembangunan? Oke, ya ini sebetulnya kita juga perlu melihat atau harus melihat amanat yang diberikan kepada kita, yaitu dalam Undang-Undang SPPN nomor 25 tahun 2004. Nah, di situ kan diamanatkan bahwa perencanaan itu harus berbasis bukti gitu ya, dalam hal ini data. Nah, ini yang latar belakang mengapa Bappenas bersama-sama dengan BPS waktu itu mengembangkan Reksosek
sebagai dasar perencanaan untuk memastikan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa berkualitas karena tentunya berdasarkan kebutuhan di masyarakat, karena nanti kan masyarakat juga yang akan menerima dampak dari pembangunan. Kemudian juga dipastikan tepat sasaran gitu ya, karena kita sudah tahu nih siapa yang membutuhkan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah juga sesuai. Kemudian ini juga nanti akan berpengaruh kepada penganggaran, Mbak Veta. Karena tepat sasaran, tentunya penganggarannya bisa lebih efisien dan juga target-target pembangunan bisa tercapai atau bisa dilakukan secara lebih efektif. Nah, Bu Tirta, bagaimana sih sebenarnya Reksosek ini dapat membantu kegiatan perencanaan pembangunan? Ya. Jadi Reksosek ini, Mbak Veta, merupakan data yang komprehensif dan diharapkan dapat menjadi basis dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Bagaimana kontribusi dari Reksosek ini? Pertama, untuk menentukan sasaran dari pembangunan. Jadi kita bisa mengidentifikasi masyarakat mana saja yang termasuk masyarakat rentan sehingga perlu mendapatkan fasilitasi dan pelayanan dari pemerintah. Contohnya masyarakat disabilitas, kemudian masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin, bahkan mungkin Mbak Veta dan juga sahabat pembangunan mengenal ya ada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Nah ini yang kemudian kita bisa ketahui di mana saja masyarakat-masyarakat yang rentan, miskin dan miskin ekstrim tersebut. Dari situ kemudian pemerintah bisa menentukan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Nah ini diharapkan kemudian masyarakat-masyarakat tersebut juga mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya dan kemudian bisa lepas dari kemiskinan kalau dalam konteks penanggulangan kemiskinan gitu ya. Kebetulan di sini kami menangani terkait dengan kemiskinan. Tapi tentunya Reksosek ini bukan hanya untuk program penanggulangan kemiskinan, tapi bisa juga digunakan untuk program-program lain gitu, seperti penyediaan infrastruktur, kemudian pendidikan dan juga sektor-sektor pembangunan lainnya. Kemudian Reksosek juga bisa digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ya. Sampai sejauh mana dampak dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kita bisa lihat melalui Reksosek apakah masyarakat kemudian kesejahteraannya meningkat gitu ya, atau mungkin masih tetap gitu seperti sebelum mendapatkan intervensi atau program dan kegiatan dari pemerintah. Dan dari situ pemerintah juga bisa melakukan evaluasi dan kemudian melakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Kurang lebih demikian, Mbak Veta. Ya. Oke Bu, tadi sempat diobrolin juga terkait dengan penyusunan kebijakan berbasis data ya Bu ya. Jadi gimana sih Bu sebenarnya agar Reksosek ini bisa membantu dalam menyusun kebijakan yang berbasis data, jadi bisa lebih akurat gitu ya Bu ya, dan juga lebih efektif. Ya, ini bisa digunakan karena data yang ada di Reksosek ini cukup mendalam sekali Mbak Veta profilnya. Kita bisa melihat kondisi ekonomi dari masyarakat, peringkatnya itu nanti kelihatan gitu ya. Misalnya saya itu ada di peringkat berapa terkait dengan kesejahteraan penduduk di antara 251 juta penduduk yang sudah disensus, itu kelihatan saya ada di peringkat berapa. Kemudian juga dari sisi kependudukan, misalnya apakah penduduk A itu sudah punya akte kelahiran atau belum gitu ya, sudah punya NIK atau belum, karena data kependudukan ini kan sangat penting gitu ya kalau kita punya KTP gitu misalnya. Nah ini kita baru bisa mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Tapi kalau kita nggak punya KTP kan kita nggak bisa ke puskesmas gitu ya, nggak bisa mendaftar ke puskesmas.
Kemudian selain itu juga kondisi sosial masyarakat gitu, apakah dia disabilitas, kemudian pekerjaannya apa, itu juga kelihatan. Nah, dengan profil yang mendalam ini kemudian bisa digunakan oleh seluruh sektor pembangunan. Kemudian Rexosec juga bisa digunakan untuk pengembangan indikator kinerja utama atau IKU gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah itu kan punya tugas yang harus diukur seperti apa keberhasilannya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan Rexosec untuk mengembangkan indikator-indikator yang diperlukan. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan juga Rexosec juga bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dan kemudian juga bisa untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari program dan kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Ya, ini berarti big data sekali ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang big data ini Bu, Rexosec ini tentu ada tantangan utama ya Bu ya dalam mengimplementasikan Rexosec. Jadi apa saja Bu itu tantangan yang dihadapi Bu? Betul Mbak Veta, tantangan yang dihadapi kita ini masih cukup besar ya terkait dengan pengelolaan Rexosec karena cakupan datanya kan juga sangat besar gitu ya, seluruh penduduk hampir 100%. Antara lain terkait dengan kualitas data, kita harus memastikan bahwa data ini benar-benar akurat dan juga konsisten. Konsisten dalam arti data yang ada di Rexosec juga harus konsisten dengan data yang ada di kementerian lembaga sehingga program-program yang dilakukan juga konsisten dan konvergen. Kemudian terkait dengan infrastruktur datanya, nah ini untuk mengembangkan sistem ini kan memerlukan biaya yang cukup besar juga dan juga diperlukan ketersediaan jaringan yang memadai. Ini yang perlu kita upayakan supaya terus dapat mencukupi. Kemudian dari sisi SDM ini terkait dengan keterampilan dari petugas yang ada di lapangan, kemudian motivasi dari petugas dan juga dari masyarakat yang memberikan data. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan juga dapat memberikan informasi yang benar-benar akurat sesuai dengan kondisi dari masyarakat atau keluarganya. Kemudian terkait dengan pendanaan, tentu saja ini menjadi isu ya, dan kita perlu memastikan bahwa pengelolaannya bisa efisien dan apa yang diharapkan ini bisa tercapai. Yang tidak kalah penting dan ini sebetulnya bukan hanya Rexosec ya, kita memerlukan koordinasi yang terus harus diperkuat dan ditingkatkan. Ini merupakan challenge tersendiri, namun kami di Bappenas terus mengupayakan agar seluruh stakeholder ini bisa bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas dari Rexosec. Baik, Bu Tirta, jadi tadi karena kita berbicara tentang data, tentu saja kita tidak bisa lepas dari validitas dan juga keakuratan. Nah, bagaimana sih Bu upaya tim dari Bu Tirta itu untuk bisa menjaga validitas dan juga keakuratan data itu? Oke. Ya, betul Mbak Veta. Validitas ini menjadi sangat penting sekali karena kalau validitasnya tidak bisa kita jaga, ini akan berpengaruh terhadap program pembangunan yang dilakukan. Nah, untuk itu kita akan terus-menerus melakukan peningkatan kapasitas dari petugas gitu ya yang akan melakukan pendataan di lapangan. Kemudian kita juga menjaga dan juga memperkuat sistem informasinya agar dapat terintegrasi, kemudian juga keamanannya ini juga harus dijaga serta mudah untuk dapat diakses. Kemudian dari sisi masyarakatnya kita juga perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk memberikan data yang akurat, yang sesuai dengan kondisi dari
penduduk ataupun keluarganya. Dan terakhir tentunya kita juga melakukan evaluasi dan juga pemantauan ya. Dari pemantauan kita lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan hal-hal yang dapat mempengaruhi terkait dengan validasi data ini bisa kita antisipasi dan kita jaga validitasnya. Oke, Bu Tirta, tadi berarti kalau Bu Tirta sebutkan tadi berarti di dalam Reksosek ini ada data seluruh penduduk Indonesia ya Bu ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya apa langkah-langkah yang diupayakan oleh Bappenas untuk melindungi privasi individu nih Bu dalam proses Reksosek ini? Oke, baik. Ya, ini Reksosek ini sangat sensitif datanya ya, karena data pribadi dan harus dilindungi. Untuk itu pengajuan hak akses ini diatur Mbak Veta melalui keputusan Menteri PPN Bappenas dan juga surat edaran Menteri PPN Bappenas terkait dengan tata kelola pengajuan hak akses. Nah, hak akses ini diberikan kepada pemerintah daerah dan juga kementerian lembaga dengan prosedur yang sangat ketat gitu ya. Kita harus memastikan di sini kami sebagai Bappenas sebagai wali data harus memastikan siapa saja yang akan menggunakan, kemudian digunakan untuk apa saja dan datanya harus terinci dengan jelas gitu ya. Datanya yang benar-benar dibutuhkan itu apa saja. Nah, ini dilakukan melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Kemudian kita juga mengembangkan sistem pencegahan dan juga proteksi untuk mengantisipasi adanya kebocoran. Evaluasi dan monitoring ini juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran terkait dengan data-data privasi penduduk. Kemudian dalam mengakses datanya, kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah ini tidak bisa langsung melihat raw data, tapi melakukan akses data melalui satu sistem atau aplikasi yang kita sebut dengan Sepakat. Jadi raw datanya nanti ada dalam aplikasi tersebut dan pemerintah daerah, kementerian lembaga melakukan analisa melalui aplikasi Sepakat. Jadi data maupun privasi penduduk ini bisa lebih terjaga privasinya atau kerahasiaannya. Ya. Oke, jadi kalau ini Bu, di tahun 2020 sampai 2023 mungkin ya Bu ya, itu kita kan sempat mengalami pandemi COVID-19 nih Bu. Nah, bagaimana peran Reksosek ini dalam merespon krisis-krisis seperti itu Bu? Sebetulnya kondisi COVID yang kemarin kita alami itu menunjukkan bahwa kita memerlukan data untuk bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran. Dan bisa lebih cepat gitu ya. Kalau kita sudah punya datanya, tentunya kita bisa memberikan bantuan atau intervensi seperti pada saat COVID itu bisa lebih cepat lagi dan bisa lebih tepat sasaran. Nah, ini sebetulnya yang diharapkan data Reksosek ini bisa membantu pemerintah baik dalam kondisi reguler maupun dalam kondisi khusus gitu ya, seperti pandemi, kemudian juga kondisi bencana. Kita tahu bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang cukup tinggi tingkat kerawanan terhadap bencana seperti banjir karena climate change, terus juga bencana alam, gunung meletus, dan diharapkan dengan data Reksosek yang dimiliki oleh kita semua gitu dan bisa diakses oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa membantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan lebih tepat. Oke. Nah, tentu saja sebenarnya Reksosek ini kan bagian dari inovasi ya Bu ya. Nah, kira-kira apa inovasi terbaru dalam pengelolaan data sosial ekonomi yang kira-kira itu dapat diadopsi oleh pemerintah daerah Bu?
Oke. Nah, ini sebetulnya bukan cuma pemerintah daerah, Mbak Veta, tapi pemerintah pusat ini juga harus terus berinovasi gitu ya, atau mengimplementasikan inovasi-inovasi yang sudah ada, yang sekarang sedang populer. Ini kan AI ya. Dengan AI diharapkan dapat membantu untuk melakukan analisa dan juga melihat kebutuhan masyarakat itu apa saja gitu, sehingga dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan dan tentunya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi pola-pola tertentu di masyarakat gitu, sehingga kita bisa memprediksi ke depan itu kebutuhan dari masyarakat itu apa saja. Ini bisa kita antisipasi secara lebih cepat lagi. Kemudian juga kita bisa melihat sentimen di masyarakat itu seperti apa terhadap kebijakan dari pemerintah. Kemudian apa yang diharapkan dari pemerintah, ini juga kita bisa menggunakan AI. Kemudian inovasi atau teknologi untuk memastikan keamanan dari sistem, tentu saja ini sudah banyak gitu ya, dan kita perlu update secara terus-menerus. Nah, kemudian yang penting yang juga harus diterapkan di pemerintah daerah, Mbak Veta, adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan dan mengkolaborasikan. Ini merupakan satu hal yang inovatif kalau menurut saya gitu, karena kalau sebelumnya masing-masing kementerian lembaga atau unit kerja itu kan mereka memiliki sistem yang tidak terintegrasi gitu ya, sehingga antar institusi ini datanya jadi berbeda-beda gitu. Nah, ini yang diharapkan kemudian pemerintah pusat dan juga nanti pemerintah daerah bisa terus meningkatkan koordinasi dan juga integrasi, baik terkait dengan data maupun nanti dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Oke. Nah, Bu, ini data yang sangat lengkap sekali ini sebenarnya siapa yang nanti bisa menjadi penggunanya itu, kira-kira siapa itu, Bu? Saat ini yang dapat menggunakan data Reksosek ini atau bisa mengakses data Reksosek adalah pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah provinsi, kabupaten sampai desa ya. Ini adalah lembaga-lembaga yang bisa menggunakan atau bisa mengakses data Reksosek. Ke depan tentunya kita akan memperluas gitu ya, siapa saja yang dapat menggunakan data Reksosek atau mengakses data Reksosek, seperti yang sekarang sedang dipersiapkan adalah BUMN, BUMD, dan juga perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Namun sekali lagi karena data ini sangat sangat penting dan juga harus dijaga terkait dengan keamanannya, maka kita dalam memberikan data memang harus berhati-hati dan juga dengan perencanaan yang matang. Iya. Oke, nah ini terakhir nih Bu, nih kayaknya sahabat pembangunan juga pengen tahu banget nih Bu, kayaknya nih kan, bagaimana cara agar KL itu bisa memanfaatkan atau mengakses data dari Reksosek ini, Bu? Untuk memanfaatkan data Reksosek, Mbak Veta, tentunya Bapak Ibu harus mengajukan ya permintaan atau permohonan hak akses kepada Bappenas selaku wali data. Nah, permohonan ini dilakukan melalui dashboard nasional Reksosek atau melalui sepakat.bappenas.go.id. Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menyampaikan persyaratan administrasi, kemudian juga nanti akan ada pelatihan gitu ya yang akan diberikan. Kemudian setelah administrasi terpenuhi, kemudian mengikuti pelatihan, karena kita harus memastikan nih nanti kalau setelah data diberikan
Bapak Ibu di kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu juga bisa menggunakan. Nah, bagaimana menggunakannya khususnya dalam menganalisa kita juga memberikan pelatihan. Setelah administrasi pelatihan ini sudah dilakukan, kita akan masuk dalam proses legal, yaitu penyusunan PKS dan juga NDA. Setelah PKS dan NDA nanti ditandatangani, baru kemudian nanti hak akses bisa diberikan kepada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Kurang lebih demikian, Mbak Veta. Wah, menarik ya. Nah, sahabat pembangunan, Reksosek ini adalah sebuah jalan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dan tentu saja, melalui Reksosek ini kita tidak hanya menyelesaikan masalah, namun juga dapat menangkap peluang-peluang dan juga potensi-potensi dari daerah untuk dikembangkan. Jadi sahabat pembangunan, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin data yang ada di dalam Reksosek ini, karena ini merupakan suatu program yang luar biasa tentunya. Sahabat pembangunan, inilah akhir dari obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan ini tentang Reksosek atau registrasi sosial ekonomi bisa memberikan gambaran bagi sahabat pembangunan semua. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Tirta Sutejo. Terima kasih kembali, Mbak Veta. Iya, Ibu. Tentunya terima kasih juga untuk sahabat pembangunan semua yang telah menyimak hingga akhir. Jika ada pertanyaan, ide, topik, atau masukan untuk episode selanjutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial Bappenas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Ibu Tirta. Terima kasih kembali, Mbak Veta.